Halo teman-teman semua, kami masih terus memantau dan mengawal perkembangan sidang sengketa Pilpres 2024 yang mana hari ini April 2024 ada video menarik yang teman-teman wajib saksikan di video ini. Nah, untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa saksikan video fullnya di sini yang kami ambil dari dokumentasi Mahkamah Konstitusi. Saya pertanyaan awal dulu kepada saudara ahli. Saudara bagian dari tim kampanye Prabowo Gibran atau bukan? Saya aktivis. Saya aktivis. Bukan. Pilihan saya pribadi adalah 02. Ketua Gerakan Sekali Putaran. Oh ya. Saya mendirikan organisasi namanya Gerakan Sekali Putaran. Itu relawan buat pemenangan Prabowo Gibran. Betul, saya lengkapi kemenangan dalam sekali putaran dan berhasil dengan gemilang. Oke. Tetapi silakan pertanyaannya beda sama Hasan Nasbi. Saya bertanya, tapi pertanyaan ini pertanyaan yang memang saya ambil dari aspirasi ya, aspirasi yang saya pahami. Pertama, tadi Anda mengungkap Indobarometer ya, itu kan perusahaan saudara ya, perusahaan itu ya, perusahaan, bukan LSM kan. Berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres dan dari mana sumber dananya atau dengan siapa pendonornya atau pendananya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kan Anda badan hukum ya. Sebagai wujud akuntabilitas pasti ada pajaknya, ya kan? Kira-kira bersedia nggak Anda memberikan fotokopi pajak kepada majelis untuk melihat soal integritas? Pertanyaannya apa yang dipresentasikan terlalu personal ya? Begini ya. Jadi pertanyaan aja mengenai soal kasus yang kita hadapi saja sebaiknya. Begini, yang mulia. Tolong pihak terkait menghormati pertanyaan saya. Kalaupun dia tidak mau menjawab itu nggak apa-apa. Iya, baik Pak Refli. Saya juga punya hak untuk memberikan tanggapan I know. Dan Anda sudah melakukan itu. Sama-sama kita menghormati. Ya oke. Silakan. Saya Refli lewat hakim ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Karena itu soal integritas juga ya. Soal integritas. Nah, yang ketiga adalah kalau data dipublikasikan itu ada raw datanya. Istilahnya itu atau coding ya yang Anda inputkan kepada sistem survei dan lain sebagainya. Itu penting. Bersediakah Anda memberikannya raw data itu kepada majelis hakim agar majelis hakim bisa melihat raw datanya? Nanti kalau majelis hakim nggak paham membacanya ya cari survei yang independen yang bukan dari bagian tim pemenangan untuk melihat itu. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada kawan Utuh Hasibuan. Terima kasih. Baik. Salam. Ada lagi dari 01? Cukup. Ini Pak Kodari dan Pak Refli ini teman saya dulu dua-duanya. Tapi makin lama makin pertengkarannya nggak mau diselesaikan saja. Sampai terbawa ke ruang sidang juga. Bertengkar, saya nanya yang mulia. Tapi suasananya sudah agak lain gitu. Lain dari yang saya nikmati beberapa tahun yang lalu. Iya ya, Pak Kodari ya. Padahal dulu kemana-mana itu orang nih jalan-jalan gitu. Saya masih ingat makan mie ayam Gajah Mada di sini. Iya itu makanya. Saya ingin saudara ahli buka lagi tadi hasil survei bulan Oktober atau September tadi yang indikator politik itu yang ditampilkan. Oh, Februari kalau indikator. Atau soal apa, ada indikator, ada beberapa data yang mulia. Tadi yang bulan Oktober itu yang tentang apa itu? Yang masih surveinya Prabowo 38. Oh itu surveinya Indobarometer justru. Indobarometer ya? Iya. Ada di sini ya? Ada. Ini kan ketika itu kan masih pada 35%, 26, 18. Lalu tadi ada argumentasi alasnya ahli. Nah, ketika ini belum ada bansos gitu. Dan belum ada faktor Gibran kalau nggak salah ketika itu ya. Tidak mengatakan bahwa tidak ada faktor bansos. Tadi disebutkan ketika ini belum ada bansos tadi disebutkan. Nah, itu. Nanti bisa dicek di risalahnya. Tapi terlepas dari itu, bisa nggak saudara ahli memberikan kepada kita gambaran? Ini kan ada dua hal tadi yang dijelaskan, bansos dan satu lagi itu ini baru juga disebut ya soal money politics.
Jadi kalau bansos penerima merasa ini kan uang negara ini. Lalu kalau money politics ada rasa keterikatan, sekalipun yang menerima juga tidak wajib banget memilih. Nah itu kan kata saudara ahli tadi. Saya masih ingat apa yang disebut oleh Burhanuddin Mutadi ya, bahwa money politics itu sebetulnya mempengaruhi orang sekitar sekian 20 berapa persen lah, kemungkinan kecil ya, nggak sampai angka yang signifikan kalau dipinjam yang pendapat ahli yang pertama. Ada nggak hasil survei terbaru saudara ahli dari indikator politik ya? Indobarometer. Ini Indobarometer. Kira-kira survei yang minta penjelasan, kira-kira kalau ada serangan pajar itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap keterpilihan? Ada nggak survei itu dilakukan? Sebab ini kan para lembaga survei kan mulai terdorong juga ke satu titik isu bansos ya, karena isu itu memang besar. Lalu itu yang kemudian muncul. Padahal kalau belajar dari yang saudara kemukakan tadi, ada juga money politik atau politik uang atau serangan fajar dan segala macamnya. Ada survei enggak dari lembaga saudara yang berkait dengan ini, Pak Kodari? Baik. Itu satu. Yang kedua, ada survei juga enggak yang bisa membantu kita? Itu kalau di negara lain, ini bukan cerita negara lain, ini bicara Indonesia saja. Itu kontribusi calon presiden, calon wakil presiden terhadap persentase yang diraih oleh pasangan calon itu. Jadi ini kan dua nih, Anies dengan Muhaimin, Ganjar dengan Mahfud, kemudian Prabowo dengan Gibran. Ada nggak hasil penelitian yang bisa menjelaskan kontribusi masing-masing individu terhadap pasangannya? Misalnya angka 58% Prabowo itu berapa persen sih kontribusi Prabowo terhadap angka 58, kemudian kontribusi Gibran terhadap angka 58 itu. Begitu juga dengan yang lain-lain. Ada nggak hasil penelitian? Supaya kami ada bekal juga nih Pak Kodari, jangan lalu berasumsi soal bansos juga. Ternyata ada faktor lain yang juga berkontribusi terhadap keterpilihan. Itu saja, terima kasih. Masih ada yang lain? Tabulation kita bisa mengatakan bahwa ada pengaruh Gibran sebagai wakil presiden di situ. Tapi berapa persen saya tidak bisa katakan. Dan saya tidak bisa mengatakan atau menjawab berapa kontribusi Pak Mahfud kepada Ganjar, berapa kontribusi Muhaimin kepada Anies Baswedan. Demikian yang mulia, terima kasih. Baik, Yang mulia, ada pertanyaan yang belum dijawab tadi, yaitu berapa kali Anda melakukan survei yang terkait dengan Pilpres, karena kan dia mengutip Indobarometer lembaganya. Lalu sumber pendanaan itu penting, karena disitulah sumber integritas pollster atau surveyor menurut saya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sajikan di video kali ini. Silahkan kalian berikan komentar terbaik kalian jika kalian ingin berdiskusi, dan silahkan share kepada teman-teman yang lain. Hormat dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.